warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda semuanya? Selamat datang lagi di Kata Nimas Ayu. Nah bunda-bunda, hari ini hari Selasa 11 Juli 2023. Ada siapa tuh? Nah hari ini kita akan berbicara tentang apa sih terapi yang bisa dilakukan di rumah untuk anak-anak dengan kondisi speech delay gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menerapkan sendiri nih sebelum memutuskan misalkan untuk meminta bantuan kepada terapis ya, atau ahlinya gitu. Jadi bisa dulu nih dicoba di rumah, dilakukan beberapa terapi di rumah mandiri. Nah ternyata jika dengan terapi mandiri yang di rumah yang kita lakukan itu belum cukup, nah memang kita harus tanpa ragu gitu ya untuk meminta bantuan dari para terapis yang memang sudah ahli di bidangnya, misalkan terapi bicara, okupasi dan lain sebagainya. Oh ya, tapi sebelum itu boleh ya bagi yang belum subscribe bisa klik subscribe di bawah ini dulu, klik lonceng dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke teman-teman. Oke. Jadi teman-teman, kapan sih kita bisa mengatakan bahwa anak kita itu dalam kategori speech delay atau tidak? Tentunya ini ada caranya juga teman-teman, bagaimana apakah ini hanya benar-benar speech delay, artinya tanpa penyerta lainnya seperti autis, ADHD dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di video yang lain ya teman-teman. Nah sekarang kita fokus yang kasusnya adalah anak dengan kondisi speech delay saja gitu. Jadi hanya tidak ada penyerta lainnya gitu seperti anak autis dan sebagainya. Iya sayang. Ada iklan ya teman-teman. Jadi ya teman-teman, note-nya itu dulu. Karena itu banyak banget teman-teman. Ada yang speech delay plus autis, plus ADHD, ada lain sebagainya. Ada juga yang hanya memang ini aja ngomongnya sedikit terlambat saja gitu, tanpa penyerta lainnya seperti autis dan lain-lain yang saya sebutkan tadi. Nah itu nanti aku akan insya Allah akan sharing di video yang lain. Anak itu kan memiliki milestone-nya masing-masing ya. Ada yang bidang kognitif, ada yang bidang emosional, ada yang secara motorik dan sebagainya. Nah termasuk juga ada juga milestone atau tumbuh tahap perkembangan di tingkat bahasa. Nah kita kalau misalkan ngomong speech delay itu masuknya di bidang bahasa ini teman-teman. Jadi pada umur-umur tertentu teman-teman bisa googling ya, bisa searching bahwa oh anak umur 1,5 tahun ini biasanya sudah ini gitu, sudah ada tahapan ini 2 tahun sudah bisa merangkai 2 kata. Nah misalkan itu adalah standar gitu ya, standar patokan tahap perkembangan anak di usia tersebut gitu. Misalkan nih kalau misalkan umur berapa ya, misalkan 1 tahun dia bisa udah babbling mama papa, nah gitu ya, mama papa dengan 2 suku kata yang sama, papa, mama, susu, baba, misalkan seperti itu. Nah teman-teman bisa searching sendiri. Nah lalu kapan dikatakan speech delay gitu ya? Ketika tahapan yang seharusnya itu sudah dicapai tidak tercapai gitu. Nah itu kita perlu aware dan perlu sudah mulai berhati-hati nih, memantau dan observasi lebih dalam bagaimana anak kita. Nah jika hal itu terjadi, memang kita merasa ini anakku ngomongnya rada terlambat nih gitu. Misalkan saat umur 2 tahun tapi dia belum bisa menggabungkan 2 kata, misalkan mau minum misalkan gitu, atau aku lapar misalkan seperti itu. Walaupun mungkin enggak ini ya teman-teman, masih tidak jelas, misalkan aku apar, itu udah termasuk teman-teman gitu. Yang ketika anak kita misalkan kita merasa nih, oh kok dia ini ya misalkan 2 tahun tapi belum bisa menggabung 2 kata gitu, atau kosakatanya masih di bawah 10 misalkan gitu. Jadi kan kadang kosakata itu ada mungkin dia bilang mama, ayah, minum, terus lapar gitu ya, atau apapun lah, misalkan kucing, walaupun kucing bilangnya ucing itu udah termasuk 1 kata. Nah seperti itu. Nah kita bisa mengobservasinya gitu. Kalau misalkan memang
dia tidak mencapai tahapan yang seharusnya, ya udah nggak apa-apa, kita terima. Artinya jangan terus aduh ini salahku, jangan terus merasa apa ya, menjadi ibu tuh berat gitu loh. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi kepada anak kita, tentu rasa sedih itu ada gitu ya, tetapi jangan lantas rasa sedih itu membuat berlarut-larut, menjadi merasa bersalah, menyalahkan diri sendiri, dan ya begitulah gitu. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman, karena banyak sekali seperti itu. Apapun yang terjadi pada anak, yang menjadi yang disalahkan dalam tanda kutip itu selalu ibu gitu. Nah yuk sekarang kita, kalau misalkan memang kita merasa anak kita tidak mencapai tahapan perkembangan yang semestinya, ya udah kita terima. Oke, anakku mungkin saat ini sedang mengalami speech delay gitu. Tinggal kita fokus gitu. Setelah kita terima, setelah kita ikhlas bahwa oke, anakku memang speech delay gitu, ya udah kita maksimalkan, ikhtiarkan apa solusinya gitu. Yang pertama, terapi yang bisa dilakukan adalah dengan bermain flashcard. Jadi contohnya gini, ada flashcard yang buah-buahan, ada flashcard yang hewan, ada yang alat transportasi, ada yang benda-benda di sekitarku. Kan banyak banget ya teman-teman, dan itu cukup terjangkau kok sekarang gitu ya. Jadi teman-teman bisa dapatkan itu di marketplace maupun dibeli offline. Nah contohnya adalah seperti ini. Ini maaf ya teman-teman, bentuknya sudah luar biasa leket karena ini turunan dari kakaknya yang dilanjutkan kepada adiknya gitu ya. Jadi ya gitulah anak kecil namanya main. Jadi teman-teman bisa lihat bentuknya sudah luar biasa ya. Ini contohnya teman-teman, ini misalkan hewan, ada juga yang buah-buahan seperti ini, ada pisang, ada kiwi, nah gitu. Nah kita belajarnya jangan lama-lama, karena anak itu kan fokusnya dia itu sesuai umurnya nih teman-teman. Kalau misalkan dia, jadi pernah mendengar gitu ya dari sebuah seminar parenting bahwa anak-anak kita itu fokusnya ya sesuai dengan umurnya loh. Kalau misalkan anaknya umur 5 tahun ya maksimal dia fokus tertingginya tuh ya 5 menit awal gitu. Jadi kalau misalkan bisa bayangkan kalau anak 2 tahun ya 2 menit aja gitu. Tapi bukan berarti kita terus 2 menit selesai gitu kan, enggak gitu ya. Kalau bisa sih misalkan 5 menit, 10 menit dalam satu hari itu dirutinkan gitu. Misalkan satu hari itu satu bidang gitu ya. Misalkan hari ini belajar tentang nama-nama hewan gitu. Bukan berarti anak terus diminta untuk menghafalkan atau seperti apa, tidak. Jadi ini memang salah satu terapi di rumah yang bisa dilakukan adalah dengan mengenalkan ini, gambar beserta kalimat diucapkan dengan jelas. Contohnya ya teman-teman, hari ini kita akan mengenal hewan-hewan, misalkan seperti itu. Yang pertama lihat ibu, ini namanya kudanil. Kudanil, ucapkan berulang dengan jelas, lantang, dan intonasinya tentu tepat dan jelas didengarkan oleh anak. Bisa juga dilakukan kontak mata gitu ya. Jadi anak sebisa mungkin, adik-adik lihat ibu, lihat ini ada apa? Ini ada kudanil. Kudanil. Ulangi misalkan 3 kali. Nah biasanya kalau aku teman-teman tidak untuk yang pertama gitu ya, untuk yang tahap pertama itu aku misalkan nih ada berapa kartu nih, aku kenalkan 4 kosakata nama hewan misalkan seperti itu. Nah aku akan melakukan seperti ini, kudanil, diulangi 3 kali, kudanil. Kemudian ganti, ini ada siapa? Ini unta. Banyak 3 kali. Ini siapa tadi deh? Kudanil, unta. Nah seperti itu. Terus kemudian di balik cepat aja, diulangi 3 kali aja. Ini adalah rusa. Lumba-lumba, nah gitu. Nah tahap yang kedua, kalau misalkan ada 4, aku biasanya bagi menjadi 2. Kalau misalkan kita sudah menyebutkan nama-namanya, sekarang kita ajak anak untuk terlibat memilih. Misalkan seperti ini,
Adek, tadi ini apa sayang? Ini adalah lumba-lumba. Lumba-lumba. Ini kudanil. Kudanil. Lumba-lumba, kudanil. Lumba-lumba, kudanil. Mana ayo tebak? Yang ambil yang lumba-lumba, ambil yang lumba-lumba. Nah, anak disuruh untuk memilih. Nah, kalau misalkan dia mengambil lumba-lumba, ya kita beri apresiasi. Wah, hebat. Nah, seperti itu. Hanya seperti itu teman-teman main flashcardnya. Kalau yang aku terapkan di rumah. Jadi dikenalkan namanya, lalu tahap kedua diajak anak untuk memilih gitu ya, dengan penyebutan yang berulang dan jelas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan membacakan buku. Jadi dalam sehari itu biasanya aku sempatkan itu ada namanya reading time. Jadi walaupun itu cuma mungkin 5 menit gitu ya, karena jujur aja teman-teman, untuk anak pertama dan anak kedua aku itu respon terhadap ketertarikan kepada bukunya itu sedikit berbeda gitu. Jadi kalau misalkan anak yang pertama itu dari kecil sudah senang gitu, kalau yang nomor 2 itu harus terus didekatkan, karena mungkin dia anak kinestetik ya, jadinya lebih senang bergerak, yang lompat-lompat, yang mindahin barang, yang pokoknya dia bergerak gitu, seperti itu. Makanya kalau misalkan mengenalkan buku kepada anak keduaku itu lebih dibutuhkan usaha gitu. Jadi gitu, walaupun kita bukan berarti membacakan buku itu bukan bermaksud agar anak bisa membaca gitu, tidak, tetapi kita dengan membaca kita bisa memperbanyak kosakata di dalam otaknya gitu. Memperkenalkan kosakata dalam otaknya. Bacakan misalkan bisa 5 menit gitu ya maksimal. Kalau misalkan anaknya aktif gitu ya teman-teman, nggak misalkan sulit duduk atau apa gitu, nggak apa-apa, bertahap aja. Kenalkan, dekatkan dengan buku, itu bisa dilakukan 5 menit. Yang ketiga adalah dengan bermain peluit. Nah, jadi anak speech delay, anak yang mengalami kondisi speech delay itu banyak faktornya. Salah satu diantaranya adalah otot-otot yang ada di mulut ini belum menguat gitu teman-teman. Jadi fungsinya tiup. Jadi coba deh teman-teman cari misalkan di marketplace, itu ada kok yang menjual peluit speech delay gitu aja. Itu pasti banyak. Di dalamnya itu kalau aku pernah beli itu dapat 11 macam peluit. Jadi kenapa kok beda-beda? Selain ini memberikan, contohnya ya, aku cuma bawa berapa nih? Nih, aku tunjukkan ada 6 dari 11 yang aku dapat. Kenapa kok beda-beda nih ya? Ada yang seperti ini, ada yang suaranya kenceng kayak gini, ada yang bisa berubah-ubah nih kalau ditiup, terus kemudian ditarik-tarik itu suaranya bisa meliuk-meliuk gitu teman-teman. Nah kemudian ada yang ini yang bisa memanjang seperti lidahnya katak gitu ya. Kemudian ada yang ini suaranya kecil gitu, lucu. Dan ini ada juga seperti ini. Jadi apa sih fungsinya beda-beda? Jadi satu, tentu dari kekuatan meniupnya beda. Yang kedua, dengan semakin beragam dan bentuknya macam-macam, tentu kan itu menarik perhatian anak kan. Ibaratnya kalau misalkan hanya satu macam, anak paling betah berapa sih, 1 menit kali ya niup ini tiupan. Nah tapi kalau misalkan berbeda-beda, pasti kan anak pingin nyoba kan, pingin nyoba yang ini, pingin nyoba yang ini, yang itu, dan bisa ya mungkin 5-10 menit bisa gitu teman-teman. Jadi itu dengan kita banyak meniup, entah itu meniup peluit atau meniup lilin gitu ya. Misalkan lilin dihidupkan terus kita anak diminta untuk meniupnya. Nah itu adalah salah satu terapi mandiri untuk menguatkan otot-otot di mulut dia, seperti itu. Juga selain meniup, artinya mengeluarkan gitu ya, bisa juga pakai sedotan teman-teman. Teman-teman kalau tahu nanti aku tunjukin ya di sini. Sedotan yang muter-muter tuh loh. Nah itu kan dia nggak, kalau misalkan cuma sedotan lurus aja bentuknya itu kan tinggal zrut gitu kan ya. Nah kalau misalkan yang muter-muter itu kan menyedotnya itu lebih butuh effort kan, kayak masih muter-muter gitu airnya. Nah itu juga untuk menguatkan otot-otot di mulut. Jadi selain meniup juga menyedot gitu teman-teman. Itu tadi yang ketiga ya. Kemudian yang berempat
keempat yang bisa dilakukan terapi mandiri di rumah adalah mengajak anak bernyanyi dengan kata-kata yang jelas. Misalkan kita ingin mengenalkan balon, kita nyanyikan balon. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu gitu. Jadi setiap katanya itu diperjelas dengan intonasi yang jelas, suara yang keras gitu ya. Dan ada penekanan pada kosakata yang ingin kita sampaikan kepada anak. Misalkan balonku gitu, balon gitu. Dan banyak lagi, misalkan bintang gitu ya, bintang kecil di langit yang biru, dan seterusnya gitu teman-teman. Itu ada yang keempat ya. Selanjutnya terapi yang mandiri yang bisa dilakukan di rumah yang kelima adalah dengan bermain sensori. Nah, sensori ini seneng nih, anak-anak paling seneng karena apa ya? Kalau di anakku pribadi itu yang dia paling seneng itu sensori. Misalkan nih, apa tuh main sensori? Satu, main pasir. Nah, banyak kan tuh sekarang mainan-mainan yang berupa pasir kemudian bikin istana. Nah, itu juga tentunya dengan pendampingan ya teman-teman, karena itu kalau nggak salah 3 tahun lebih ya harusnya kalau misal itu mainan anak 3 plus gitu ya, 3 plus ke atas. Tapi kalau misalkan anak kita masih di bawah itu ya tentu dengan pengawasan supaya tidak tertelan, masuk mata atau masuk lubang-lubang di tubuhnya gitu. Itu teman-teman bisa main pasir gitu ya. Kita kalau misalkan udah pakai sendok diajak pakai tangan, jangan lupa cuci tangan gitu. Atau juga bisa air kemudian dikasih spons meremas-remas. Nah gitu. Jadi itu untuk semakin mengaktifkan saraf-saraf sensoriknya gitu teman-teman. Itu adalah 5 hal yang bisa dilakukan, terapi mandiri yang bisa dilakukan untuk anak speech delay. Lakukan secara konsisten, karena konsisten itulah yang tidak mudah bagi kita orang tua gitu. Jadi ilmunya, teorinya gampang mah gitu ya, dipelajarin bisa insya Allah. Prakteknya juga insya Allah nggak mudah, nggak susah-susah amat gitu ya, kan main kartu, terus bacain buku, terus ada main peluit, main sensori gitu ya, dan ada apalagi tadi bernyanyi gitu kan. Kalau prakteknya pun nggak susah gitu penerapannya. Yang tidak mudah adalah konsisten melakukan itu setiap hari, berulang dengan segala macam mood anak gitu, bener nggak gitu. Jadi teman-teman terus semangat, semoga bisa membantu, dan anak-anak yang saat ini sedang Allah uji dengan speech delay insya Allah segera bisa berkata dan mengejar tahapan milestone-nya di bidang bahasa. Oke? Sehat selalu semuanya, selamat menerapkan di rumah, selamat berkonsisten, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.